Kembali ke kampus, Mas Menteri. Selama masa pandemi ini, banyak kampus yang terlibat langsung dalam pemutusan rantai COVID-19 dengan menerjunkan banyak sekali relawan mahasiswa. Ini sesuai edaran juga dari Kemendikbud, ini diarahkan untuk sebagai implementasi kampus merdeka dalam program kemanusiaan. Ya, bagaimana pendapat Mas Menteri menyambung hal ini? Terkadang dalam kegiatan kerelawanan seperti yang saya sebutkan di awal tadi soal administrasi, Mas Menteri, seperti harus ada perjanjian kerjasama dengan mitra, berita acara kegiatan. Padahal di masa pandemi ini tidak sempat dibuat atau bahkan secara alasan etika tidak bisa dibuat gitu. Mohon komentar Mas Menteri mengenai syarat-syarat administratif pelaksanaan kampus merdeka yang terkadang memerlukan bukti kertas dan mungkin tidak mudah diperoleh apalagi di masa pandemi atau bencana kemanusiaan yang lainnya. Apa solusinya, Mas Menteri? Ya, ini merupakan pertanyaan yang lumayan sulit. Ya. Karena di satu sisi kita ingin memberikan kesempatan dan terbanyak untuk melakukan berbagai macam proyek kemanusiaan yang akan kita dukung 100% dari Dikti. Saya sama Pak Nizam ini merupakan suatu hal yang menurut kita bisa mentransformasi generasi muda kita dari sisi bukan hanya kemampuan kompetensi tapi juga karakter. Tetapi bayangkan kalau kita melaksanakan program ini lalu terlihat banyak sekali program yang abal-abal yang tiba-tiba dapat kredit, yang tiba-tiba merusak reputasi dari program semua kampus merdeka, lalu apa? Gitu. Bisa runtuh semua rencana kita yang walaupun ideal. Makanya akuntabilitas itu masih penting. Mungkin format pelaporannya dan lain-lain itu bisa kita sederhanakan, bisa kita bantu. Tapi tentunya di situasi di mana masih banyak sekali pihak bermain dalam hal-hal seperti ini, kita harus memastikan ada akuntabilitas. Baik itu dalam bukti dari pihak ketiganya, apa aktivitasnya, formatnya, kriteria, proyeknya seperti apa. Itu harus ada, Mas Akir. Mohon maaf. Kalau kita semuanya dalam suatu masyarakat yang full trust, itu mungkin bisa tercapai. Tapi saya rasa Mas Zakir sama semua masih teman-teman butuh perjuangan, Mas Menteri. Kita belum sampai ke situ. belum bisa semuanya trust base. Walaupun itu ideal ya, saya impian saya itu menjadi itu. Tapi harus ada accountability-nya karena itu tidak adil bagi yang benar-beneran mengerjakan project dengan kerja keras. Kalau teman-temannya dia yang nggak melakukan apa-apa dapat kredit yang sama. Gitu. Betul, Mas Menteri. Selanjutnya, Mas Menteri, pandemi ini membuat kita semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Artinya membuat kita semua ini mau tidak mau beradaptasi dengan dunia IT. Terkait dengan ini, bagaimana sebenarnya kesiapan infrastruktur terkait IT ini dalam kegiatan mendukung kampus merdeka, Mas Menteri? Merdeka belajar, apalagi dalam masa new normal ini. Kira-kira apa yang perlu disiapkan kami pengajar dan kampus terkhusus di bidang engineering seperti di saat-saat sekarang ini, Pak Menteri, soal IT? Pertama harus disebut bahwa ada universitas-universitas yang di daerah-daerah yang lebih luar yang memang punya kesulitan untuk mengakses internet yang stabil dan juga perangkat-perangkat IT yang layak. Tapi kalau kita berbicara di bidang engineering dan bisa dibilang mayoritas perangkat-perangkat equipment-nya itu sudah ada untuk mengakses digital kurikulum, digital content dan lain-lain. Tapi terutama di perguruan tinggi kalau memang di dasar dan menengah, sekolah dasar dan menengah, memang perangkat dan akses ke internet itu menjadi yang terpenting. Tapi untuk perguruan tinggi, menurut saya persiapan masalah prasarana itu malah lebih mudah diselesaikan. Yang lebih sulit lagi adalah perangkat manusianya. Itu yang harusnya diutamakan. Perangkat manusia itu maksudnya apa? Kalau kita maju ke dalam dunia digitalisasi ini, revolusi industri 4.0,
banyak yang ngomongin selalu, oh ya sarana prasarana IT, equipment, laptop, tablet, software dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bukan mengupgrade software kita, tapi mengupgrade mindset kita. Yeah. Mengupgrade mindset kita, dan ini yang saya maksudkan adalah yang dewasanya ya, bukan mahasiswanya. Mindset mahasiswa nggak pernah salah, Mas. Yeah. Tapi mindset orang dewasanya, saya, rektor, dekan, dosen, bagaimana kita bisa mengupgrade mindset kita untuk mengambil resiko, untuk mencoba hal yang baru, untuk mulai sadar bahwa yang dibutuhkan anak-anak kita ini di masa depan mereka sangat berbeda apa yang dibutuhkan kita di masa kita. Dan untuk melepaskan semua sejarah kita dididik seperti apa, kita butuh apa, itu harus dilepaskan. Dan kita harus murni memikirkan apa yang terbaik untuk mahasiswa. Pada saat perubahan mindset itu terjadi, semua ini, adaptasi ke teknologi yang baru, mencoba metode classroom yang baru, maximizing project based learning, itu secara otomatis akan keluar dari otak dosen-dosen. Paradigmanya aja yang harus diubah. Apa yang terbaik untuk mahasiswa, bukan apa yang saya proyeksikan terbaik berdasarkan sejarah saya. Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu, dan saya rasa banyak sekali dosen penggerak yang sudah lama resah dan kepengen melakukan ini. Itu sih udah jelas. Pada saat Kampus Merdeka saya keluarkan itu, saya dapat banyak sekali berbagai macam pesan, surat-surat, dan komen-komen dari berbagai ratusan bahkan ribuan dosen yang sebenarnya ini udah lama, tapi saya dulu selalu terhadang-hadang kalau ingin melakukan ini. Itu saya selalu bentrok dengan administrasi. Saya selalu regulasi yang menstop saya gitu. Tapi ini saatnya kita benar-benar memerdekakan kampus Indonesia dengan langkah pertama memerdekakan mindset kita dulu. Gitu. Butuh perjuangan panjang, butuh kebersamaan Pak Menteri. Kita sampai pada session terakhir ini Pak Menteri.